Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita sementara melakukan proses pemetikan cabai rawit. Ini yang kita tanam ini cuma beberapa pohon saja, sekitar 400 pohon. Dan kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, akan berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua, sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa kawan beberapa waktu lalu yang menanyakan cara mencegah penyakit layu pada tanaman cabai, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Dan alhamdulillah selama saya menanam cabai itu saya tidak pernah tanaman cabai saya terkena penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium sampai puluhan pohon. Untuk musim ini alhamdulillah dari 2.500 pohon yang kita tanam itu alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Di musim lalu itu ada 3 pohon yang kena dari 2000-an pohon, ada 3 pohon yang terkena. Di musim-musim sebelumnya itu paling ada yang terkena 2 atau 3 pohon. Kalau misalkan yang terkena di atas 10 pohon itu belum pernah selama saya menanam cabai, alhamdulillah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan kalau ingin menanam cabai agar tanaman cabai kita terhindar dari penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan pupuk kandang ataupun kotoran hewan pada campuran media tanam. Jadi misalkan banyak petani itu kan kadang menggunakan, anggaplah contoh dia membeli kohe ayam potong langsung ditabur ke lahan tanpa dikomposkan ataupun tanpa difermentasikan. Nah itu kohe-kohe yang kita gunakan tanpa dikomposkan itu akan memicu nantinya tanaman cabai kita rentan terkena penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Jadi yang pertama hindari penggunaan pupuk kandang yang tidak dikomposkan ataupun tidak difermentasikan pada campuran media tanam ataupun yang kita gunakan di lahan, kecuali kita mau melakukan fermentasi di lahan ataupun kita mau melakukan pengomposan kotoran hewan ataupun pupuk kandang di lahan. Dalam artian itu untuk pengomposan, cara fermentasi pupuk kandang di lahan itu bisa kita langsung tebar pupuk kotoran hewannya, lalu kita semprot menggunakan E4 ataupun menggunakan dekomposer lain, lalu kita aduk, lalu kita tutup dengan tanah, lalu kita diamkan. Nah itu salah satu cara memfermentasikan pupuk kandang di lahan. Itu juga bisa kita gunakan kalau misalkan kita tidak mampu komposkan dulu baru digunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kawan-kawan bisa gunakan agen hayati dari awal tanam. Bisa digunakan sebelum tanam, bisa digunakan setelah tanam. Contoh agen hayati itu banyak sekali di pasaran, yang pastinya semua produk yang mengandung trichoderma ataupun gleocladium. Kalau misalkan yang biasa saya gunakan itu pernah saya gunakan misalkan merek dagangnya Tricobio, merek dagangnya Tricoge, merek dagangnya Amfus, merek dagangnya Trichoderma, merek dagangnya Sacop, merek dagangnya M21, itu semua produk-produk yang mengandung bakteri ataupun jamur mengandung trichoderma. Trichoderma itu semacam mikroorganisme yang berbentuk spora atau jamur yang mampu melawan bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen penyebab penyakit. Itu kita bisa gunakan sebelum tanam sebagai bentuk pencegahan ataupun pengendalian di awal ataupun sebelum tanam saat pengolahan lahan. Terus yang kedua bisa kita gunakan setelah pindah tanam. Dan untuk penggunaan trichoderma itu kalau misalkan anggaplah contoh kita menggunakan Amfus itu cukup kita gunakan beberapa kali di awal tanam. Misalkan setelah tanam itu kita cukup gunakan 3 atau 4 kali setelah melakukan proses penanaman. Jadi cukup kita menggunakan 3 atau 4 kali untuk penggunaannya. Jadi tidak perlu misalkan sampai berbunga ataupun sampai panen, itu tidak perlu kita gunakan, cukup di awal-awal tanam. Terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan selama masa proses penanaman, yang perlu kita perhatikan juga yang salah satu pemicu tanaman cabai kita rentan terkena penyakit adalah pH tanah. Jadi kalau misalkan sering turun hujan, ya kawan-kawan harus rutinlah ataupun sesekali memberikan pupuk kalsium ataupun memberikan magnesium ataupun kalsium, misalkan dolomit ataupun kapur ataupun semacam kalsium yang mahal. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tanaman cabai kita terhindar dari serangan bakteri, serangan penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tuntas masalah penyakit layu pada tanaman cabai. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.